Kedengeran jelas suaranya? Oke lah, hese nyekel lah. Kita awali dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Berkahi semua yang hadir hari ini ya Allah. Berkahi rezekinya, keluarganya, ilmunya, usianya. Lunasi hutang-hutangnya. Berikan jodoh bagi yang mencarinya. Anugerahkan keturunan bagi yang menantikannya. Undang ke tanah suci seluruhnya ya Allah. Dan izinkan kami kelak pulang ke hadapanmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala pujanya kepada Allah atas hikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi, ngaji bareng lagi sama seluruh bidadari Samara. Bismillah. Mudah-mudahan gak cuma dikumpulin di majelis ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah. Salawat besar salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam tazim kami pada seluruh bidadari yang hadir, wabil khusus Gurunda sekaligus tante tercinta adiknya Mami ini, Ustazah Anggia Arumsari. Semoga Allah jaga, berkahi, muliakan beliau beserta keluarga. Ada yang baru pertama hadir? Ada? Cung? Oh, ada di belakang ya. Sama kalau ngelihat, oh kok Denny salaman sama ibu yang itu karena mahram ya, adiknya ibu kandung saya ini. Ya, jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga jadi saudara seiman terus sampai surganya Allah. Bismillah. Dan seluruh bidadari yang hadir yang bertugas regu apa ini? Oh iya, Masya Allah, Maryam. Sebaik-baiknya wanita, Masya Allah. Dan alhamdulillah, qadarullah ketemu lagi kita yang di tahun ini sebulan sekali kayaknya ya. Yang kemarin agak dimajuin, dituker karena manusianya berencananya berangkat ke Tanah Suci, cuman ternyata visanya nggak keluar. Jadi Kogi kemarin nggak jadi berangkat juga. Aturannya berubah karena ya memang sama travelnya ada kerjasama untuk nemenin tiap tahun. Cuman ya visanya nggak keluar. Ya udah ikut antrian yang sesungguhnya aja. Sebetulnya nanti 2032 yang plus. Yang regulernya mah nanti 2044 kalau ada itu juga umur. Padahal daftarnya waktu itu 2021 sampai 2044 23 tahun ya. Terserah Allah lah itu mah. Walaupun ada rencana Arab itu pengen punya visi di 2030 itu 5 juta jamaah. Kalau sekarang kan kapasitasnya masih 2 jutaan. Jadi kalau misalkan sampai iya, itu lumayan itu akan memotong masa antri lebih dari setengahnya, ya. Bismillah. Tapi tugas kita mah satu sih, mantesin diri aja biar diundang buat berangkat. Mau jungkir balik atau beneran nyari duitnya betulan ada, kata Allah nggak berangkat ya nggak berangkat. Ya. Atau dibikin nggak mau berangkat, pengennya ganti mobil baru, ya. Ya gitu aja harusnya mah sebentar. Kita berharap mudah-mudahan semuanya nanti bisa ke sana. Sudah rindu sekali tentunya pastinya. Ya obatnya ya maka menunaikan ibadah umroh. Makanya itu kalau tadi yang ditanya yang warna magenta, tahu nggak itu siapa? Sama saya juga kata. Ada aja bercandanya.
Itu Koko ada kerjasama buat nanti berangkat tanggal 30 November sama anak-anak juga nanti sama Yunda sama anak-anak. Maka ya monggo aja kalau ada yang mau bareng ya. Nanti brosurnya katanya izin dibagiin sebelum pulang. Kita ngaji dulu ya. Kita lihat terakhir sudah nyampe nomor 20 bukan? Kalau di catatan Koko. Betul? 20-nya sudah atau sekarang nomor 20? Sekarang 21 ya. Baik, kita sempurnakan dulu adab kita terhadap menulis kitabnya. Buat teman-teman yang di online, ini kitab Nasoihul Ibad dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil musannif Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa liwalidina wa li masyayikh-masyayikhina nafa'ana bi ulumihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini masih bab yang 3 hal ya. 3 nasihat. Maka di bab yang ini isinya pasti selalu 3 nasihat, 3 nasihat, 3 nasihat. Buat yang baru hadir, mudah-mudahan lihat dulu sama sebelahnya ya. Mudah-mudahan bisa sambil. Kalau enggak, izin nanti dibacain ya. Dan jika habis masih bisa dibeli lewat Samara nggak? Bisa ya. Oh habis sih, habis. Tapi di online ada. Nanti kasih lihat gambarnya ya, yang kayak biar sama. Sebetulnya banyak, cuman kita pakai cetakan yang ini ya. Baik, istilah 3 sikap manusia sempurna nomor 21. Ada yang mau bacakan? Tafadhol. Tiga sikap manusia sempurna. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, 1. Jadilah manusia yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan. Perasaan yang Yogi itu kemarin namanya Ahmad, ganti nama ya. Mudah-mudahan gak cuman ganti nama ya, tapi ganti nasib. Bismillah. Baik, terima kasih Ustazah, semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Bismillah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadi nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadilah manusia yang paling baik menurut Allah, jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri, dan jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Jadi kita kan hidup nih irisannya sama manusia ada, makanya ada hablum minan nas, tapi tentu juga nggak mungkin lepas dari Allah, hablum minallah. Dan urusannya tersebut kita masih jadi kayak gimana? Kalau di hadapan Allah kita berusaha jadi yang paling baik. Jadi kalau nggak pengen kalah tuh jangan sekedar dalam urusan, oh dia S1, S2, S3, kita nggak mau kalah, saya eskalator misalkan, ya, atau S-doger ya. Maka kata Nabi boleh iri cuma 2 hal. 1, kepada orang yang diberikan harta oleh Allah, lalu hartanya dia jadikan pahala, sedekah, wakaf, dan banyak. Itu baru boleh iri. Yang kedua, kepada orang yang dititipi ilmu, lalu ilmunya dia gunakan untuk jadi manfaat. Dia ngajar ngaji. Ada yang mungkin belajar bahasa Arabnya tidak jago, tapi bahasa Inggrisnya jago, dia ngajar bahasa Inggris. Murid yang dia ajari nanti bisa untuk kerja di luar negeri, kepake waktu kerja di perusahaan internasional. Bismillah. Jadi boleh irinya cuma sama 2 itu. Jadi kalau iri yang tetangga mobilnya bagus, ya sudah ya. Mobil itu cuma kaleng, dipakein cat, dipakein kaca, dipakein karet, dipakein plastik. Fungsinya 1, nyampe. Kita tahu banyak yang nggak punya pesawat pada nyampe juga ke tanah suci. Kalau pada punya pesawat di Rosniah nggak muat parkirnya, ya. Apalagi di Sukamulya, ya. Maka yang penting nyampe.
Handphone fungsinya apa? Kering. Yang penting bisa komunikasi. Bukan nggak boleh beli yang mahal. Yang nggak boleh itu uangnya nggak cukup, tapi maksain, repot. Sampai ngutang, apalagi ngutangnya riba. Aduh, orang paling banter cuman ke yen. Kayak manggil ayam. Ibu pengen saya gituin, sini. Ya. Nggak usah. Seperlunya, secukupnya. Mangga. Ke Allah silakan, berarti jadi paling baik. Emang harus kalau ke hadapan Allah mah. Jadi nggak mau kalahnya teh. Waduh, teman saya udah duha, saya belum, saya juga mau. Nah itu baru silakan, ya. Tapi bukan supaya dipuji oleh mertuanya lagi ada di situ, ya. Karena nggak pengen kalah aja di hadapan Allah, ya. Karena Allahnya udah baik banget ke kita. Allah juga baik ke teman kita yang itu. Terus dia mah bisa nurut, kenapa saya nggak bisa nurut? Nah itu harus mikir, ya. Saya nggak mau kalah, ya. Allahnya mengizinkan semuanya dapat ujian, bukan karena Allah jahat, karena toh kita jadi hebat karena diuji. Orang bisa sabar, bisa jadi karena ngadapin masalah. Orang ada yang bisa jadi jago matematika karena mau nggak mau dia harus dagang, jualan. Gimana caranya jualan nggak bisa ngitung, mau nggak mau dia belajar ngitung, ya. Tadinya di sekolah ngitung males, nggak mau ikut kelas matematika, tapi semenjak kondisi, aduh saya harus jualan. Orang tua misalkan ternyata yatim piatu pulang duluan, mau nggak mau harus jualan. Gara-gara jualan mau nggak mau belajar mate, ya. Allah paksa dengan keadaan, iya atas izin Allah. Tapi kalau gara-gara kepahitan itu kita jadi nambah ilmu, nambah skill, bismillah itu pertolongan, ya. Dan yang paling penting, jadi nggak mau kalah di hadapan Allah. Dia dapat ujian, kita dapat ujian. Dia mah bisa nggak eluh? Kenapa saya malah ngambek terus ke Allah? Ngambek ke pemerintah, ngambek ke tetangga. Kenapa tetangga gak bantuin saya? Padahal kan saya lapar. Semua diambekin, semua dianggap salah. Satu doang yang nggak pernah salah, dirinya sendiri doang. Gimana hidup kayak begitu? Repot sekali. Lama-lama kalau suatu saat dia naik mobil nabrak tiang listriknya yang salah tuh bisa jadi. Kenapa naruh tiang listrik di situ? Ya. Sedangkan orang soleh betulan, lihat yang nomor 2, yang paling buruk saya doang, ya. Orang lain itu ada yang bikin salah, bisa jadi dia nggak tahu ilmunya, ya. Tapi dia betulan tahu ilmunya, bisa jadi malamnya tobat. Kenapa emang? Ya. Kita salah nggak tobat, ya. Kalau ternyata malamnya nggak tobat, kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Kenapa heboh pengen tahu aib orang? Sayyidina Umar bin Khattab di kitab Hilyatul Auliyanya, Imam Abu Nuaim Al-Asfahani izin pindah kitab, ya. Kok teringat kutipan ini soalnya. Beliau ngambil, nanti kita bacakan riwayatnya. Diriwayatkan beliau pernah ngambil sebatang ranting, diajak ngobrol rantingnya, ranting enak jadi kamu. Kenapa enak jadi ranting? Ranting tidak akan dihisap oleh Tuhannya, aku akan dihisap oleh Tuhan. Beliau bahkan menambahkan, jika ada suara dari langit lalu berkata, semua manusia bakal masuk surga kecuali satu orang, maka beliau merasa pasti saya satu-satunya yang gagal ke surga. Masa yang mikir kayak gitu Sayyidina Umar, orang yang soleh betulan, orang yang namanya disebut Nabi, jadi 10 sahabat yang dijamin surganya. Orang yang kalau Nabi sebut aku bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Tapi ya itulah orang soleh betulan. Nih ngerasanya paling buruk aja. Yang buruk tuh aku doang. Udah. Kalau mikir kayak gini emang nanti hasilnya gimana kok? Ya berarti nanti setiap saat dia mikirin gimana cara baik, gimana caranya jadi baik. Ada kejadian yang lain sibuk nyalahin, dia sibuk memperbaiki diri. Padahal jelas-jelas dia korbannya, ya. Tapi bukannya sibuk gimana caranya balas dendam, dia sibuk, ya Allah, yang bisa dia jahatin banyak, kok yang kena saya ya? Pasti gara-gara dosa saya. Sibuk tobat jadinya. Setiap kejadian dia sibuk tobat. Sebersih apa nanti pulang di hadapan Allah? Ajib nikmat, ya. Udah, jadi baik di hadapan Allah. Kalau ngelihat diri sendiri, jadilah manusia yang paling buruk di dalam pandangan dirinya sendiri.
wa kun indan nafsi syarrun nas. Ya. Di hadapan manusia ya biasa aja di hadapan. Jangan suka pengen dibalas budii, diterima kasihi, dihormati. Kalau udah pengen capek, enaknya menghargai, menghormati, mengasihi, membalas budi. Kalau pengennya orangnya enggak balas budi, enggak terima kasih, ngambek sendiri, ya. Dianya kita tolong, dia nggak minta bantuan ke kita, ujuk-ujuk kita nolong, kitanya ngarep sendiri, kecewa sendiri, dianya mah pules. Penyakit dibuat sendiri, ya. Emang nggak boleh kok berbuat baik karena balasan? Boleh, tapi ngarepnya ke Allah tuh. Karena ke Allah nggak mungkin disia-siain, ke orang terbatas. Nolong orangnya mau balas budi, OTW balas budi, orangnya meninggal, umur nggak ada yang tahu. Dia berarti nggak balas budinya karena apa? Karena dianya jahat atau karena dianya nggak ada umur? Jawab hadirin. Karena dianya jahat atau karena dianya nggak ada umur? Nggak ada umur. Yang repot kalau kita ngerasa aku bahagianya nanti nunggu semua orang baik ke aku. Kapan? Ya. Nabi yang jelas-jelas baik juga ada yang jahatin. Apalagi kita yang betulan pernah jahat. Terus ngerasa nggak mau dibalas, aneh orang teh. Ya. Jadilah manusia yang paling baik menurut Allah. Jadi kalau pengen terbaik jangan di hadapan makhluk, di hadapan Allah. Jadi kalau yang dulu masa muda pernah berkata kepada yang dia taksir, aku ingin menjadi yang terbaik di matamu. Tobat, dah, istighfar, ya. Tapi jadi yang paling baik di hadapan Allah. Yang dua, jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Udah mikirin dosa sendiri. Sila. Ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Biasa aja. Ya, kita akan mulai acaranya. Alhamdulillah sudah dihadiri oleh Pak Denis. Nggak boleh ngambek. Kenapa? Nggak disebut lengkap. Biasa disebut gelarnya ini ST, SMT, ST, eskalator, segala macam, ya. Ngambek, ya. Maaf itu nggak lengkap. Saya kira berarti bukan manggil saya. Gelar, ya Allah. Yang lebih konyol lagi kalau ternyata gelarnya beli. Enggak, jangan julid ya, astagfirullah. Ya. Jangan. Di bawahnya ada penjelasan berkaitan dengan hal di atas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah pernah mengatakan, seandainya engkau berjumpa seseorang dan mengetahui dirinya lebih utama dari dirimu, ya. Jadi kita ketemu orang, wah dia kayaknya lebih soleh nih, saya lihat ibadahnya, saya lihat bacaan Qur'annya lebih bagus. Maka kata beliau, hendaklah engkau berkata dalam hatimu, orang ini benar-benar lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dariku di sisi Allah. Itu bentuk doa, ya, dan bentuk husnuzon. Seandainya yang kamu temui anak kecil, katakan dalam hati, anak ini belum pernah berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan aku telah berbuat maksiat kepadanya. Makanya kadang kalau bisa kita yang cium tangan anak-anak sih, dan dia lebih bersih dari dosa. Tapi kok ada itu anaknya nyium tangan orang tuanya, ya itu kita lagi ngelatih dia adab. Dalam hati kita ngerasa, ya Allah anak ini lebih bersih kok. Tapi ya adab harus praktek, ya. Satu saat ketika ya kalau nggak praktek sama orang terdekatnya, mulai dari mana, ya? Maka mulai dari orang terdekat dia cium tangannya. Oh begitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau ketemunya anak kecil, oh anak ini belum pernah punya dosa, belum maksiat. Kalau aku pernah berdosa, tidak diragukan lagi, pasti anak kecil ini lebih baik dariku. Seandainya yang kamu temui orang yang sudah tua, lebih tua dari kita, katakan dalam hati, orang ini telah menyembah Allah lebih dulu dariku. Nemu aja alasan semua orang tuh lebih baik, ya. Dia juga umur dia lebih lama, pasti dia udah sholat lebih banyak dari aku, ya. Emang kalau dia nggak sholat gimana kok? Ya kan kita nggak 24 jam sama dia, bisa jadi malamnya sholat di rumah. Dia nggak sholat, kalau perempuan bisa jadi lagi haid, nggak perlu juga kita nanya. Dia nggak sholat,
Jelas-jelas itu lagi azan. Siapa tahu dia lagi safar, tadi udah dijamak. Zuhur sekalian asarnya. Husnuzon aja. Kalau ternyata enggak gimana kok? Balik lagi, kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Kenapa heboh? Nanti kita sholatnya jadi merhatiin dia. Baca surat apa ya dia? Itu rokaat dia rokaat keberapa? Malah kita yang jadi lupa rokaat sendiri. Ya, jangan begitu ya. Seandainya yang engkau temui adalah orang alim, katakan dalam hatimu, orang ini telah diberi apa yang belum aku peroleh. Dia telah menerima apa yang aku belum dapat. Dia telah mengetahui apa yang tidak aku ketahui dan dia mengamalkan ilmunya. Ya. Puji, hargai, ya. Jangan kalau ketemu ada orang entar dulu. Mana ijazah kamu? Buktiin, sok-sokan banget ceramah di sini. Apa? Kita bisa duduk dengerin dulu. Kalau ternyata ada yang salah, silakan boleh nasihati. Kalau ternyata isinya benar, tapi kita udah ngeremehin duluan, ayo. Betul sih, ya ceramah ya dakwah ya perlu ilmu gitu. Karena kalau enggak nanti ngomongnya ngalor ngidul ya. Maka kita gimana caranya tahu ilmunya dia? Ya kan kudu didengerin dulu ya. Dan kalau yang udah berbicara terus dinasehatinnya malah ngambek, ya jadi pertanyaan. Kan kita ngajar itu buat ngajarin kebenaran, bukan buat nyari pembenaran. Kenapa ada yang benerin ngambek? Kan tidak mungkin diri kita yang paling benar. Beliau nambahin lagi, seandainya yang kau temui itu orang bodoh, katakan dalam hati, orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya, sedangkan aku durhaka kepada Allah karena beserta pengetahuanku. Ih, bisa gitu ya orang soleh itu. Ketemu orang bodoh aja masih ngerasa lebih rendah kita. Dia maksiat ke Allah, bisa jadi karena nggak tahu. Aku maksiat, aku tahu hukumnya. Aduh, ya Allah. Kok kalau ternyata dia pura-pura bodoh, aslinya dia juga tahu hukumnya? Sama, balik lagi. Kita nggak meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Nasehatin weh. Ya. Kok udah dinasehatin gak berubah? Kita gak pernah disuruh ngubah orang. Sejak kapan kita punya hak kasih hidayah? Kalau manusia punya hak kasih hidayah, harusnya pamannya Nabi masuk Islam, Abu Thalib. Tugas kita nyampein surat 88 Al-Ghoshiyah ayat 21-22. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatin, tugas kamu cuma ingatin. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kita nasehatin orang, nasehatin teman, dia jadi baik, Allah yang ngubah. Gak usah kepedean, gara-gara saya tuh dia jadi soleh. Dia gak jadi soleh setelah kita nasehatin. Selagi niat kita benar, tetap jadi pahala. Masa jadi pahalanya nunggu dia haji dulu? Atau kapan dapat pahalanya? Kita gak, ibu bidadari ngingetin temennya sholat, ngingetinnya udah 30 tahun. Apakah pahalanya baru cair nanti 30 tahun kemudian setelah dia sholat? Oh enggak. Hari ini ngingetin, dia hari itu nggak sholat, tetap dapat pahala. Besok ingetin lagi, hari itu dia tetap nggak sholat, tetap dapat pahala. Adil kan Allah? Kebayang kalau misalkan baru cair pahalanya, nunggu orangnya jadi kiai dulu, wah gimana itu ceritanya? Ya. Lanjut. Aku tidak mengetahui bagaimana Allah akan mengakhiri umurku dan umur orang ini. Siapa yang husnul khotimah dan siapa yang suul khotimah. Tuh, iya dia lagi maksiat. Satu bisa jadi karena nggak tahu, maka kasih tahu, jangan dibenci, jangan ngajakin orang untuk ikut benci dia. Zaman sekarang zaman konten, jangan bikin konten yang dicoret mukanya terus ngajakin orang untuk benci dia sambil kita umbar aib-aib dan salahnya. Ada kesalahan yang boleh diumbar ya, jangan salah juga sih. Kayak contoh, kita ngelihat maling, ada orang minta dikembalikan haknya, dibawa ke pengadilan. Ya kita diminta jadi saksi, itu harus disampaikan memang. Kita boleh, kamu betul ngelihat dia mencuri. Oh saya nggak boleh gibah, saya nggak boleh ngasih tahu aib orang. Nggak boleh kalau kayak begitu, kalau di pengadilan. Kalau di pengadilan, oh dia salah, betulan. Ini masalahnya ada orang yang meminta haknya. Orang ini zolim betulan, maka ya sudah keadilan harus ditegakkan. Kita harus nyampein. Ya. Maka tergantung faktornya tuh banyak, jadi nggak bisa pukul rata.
Dan kita nanti akan berbeda ketika yang ngomong rakyat sama yang ngomong orang yang punya kekuasaan. Ini pun ada nanti sikapnya. Tapi sebelum kita ngurusin orang kan kita harus baik dulu dirinya sendiri dulu. Nah, kajian-kajian tentang tasawuf seperti ini, tentang tauhid seperti ini, memang supaya dalam diri itu beres dulu. Makanya kadang kalau ada yang berantem, wah ulama nggak boleh diem kalau ngelihat kezoliman. Betul. Tapi ingat, ulama juga perlu nasehatin. Sebelum kita ngurusin orang lain, kita juga urus diri sendiri, ya kan? Maka bismillah diri beres sendiri dulu. Udah urusan diri sendiri udah beres, baru kita menyebarkan kebaikan ke yang lain. Kan kadang punten, diri sendiri belum beres tapi udah pengen ngurusin orang. Gini deh, kita lihat Nabi akhirnya kan beliau jadi ngurus negara setelah akhirnya Islam besar berjaya. Pertanyaannya, Muhammad SAW lebih dulu jadi suami atau lebih dulu jadi nabi? Jadi suami, padahal kan bisa diangkat jadi nabi dari muda deh, dari umur 15 tahun misalkan. Nanti kan Sayyidah Khadijah kan Masya Allah, wah Masya Allah suamiku nabi. Enggak, Muhammad SAW jadi suami dulu, baru ngurus negara, baru jadi nabi. Karena berproses bertahap. Diri sendiri udah benar, siap untuk membuat kebaikan bagi orang, maka dia mulai bertanggung jawab atas satu orang, istrinya. Udah keluarga terjaga nih, akur, hak istri terpenuhi, dan dia sanggup untuk menafkahi anak-anaknya. Allah anugerahkan amanah, dia bertanggung jawab atas 3 orang, 4 orang, 5 orang, tergantung terserah Allah anaknya berapa. Tapi kalau diri sendiri belum benar, hidup udah lama, udah nyampe puluhan tahun, tapi buat nafkahin diri sendiri aja nggak cukup, kemana-mana banyak utang, nggak bisa dipercaya, kerja paling lama sebulan dipecat, pasti ada yang salah dong dalam hidupnya. Tapi tahu-tahu pengen nikah, tahu-tahu pengen ngurus negara, aduh. Ya. Jadi sambil lah, kezoliman tetap kita tentang, nggak boleh enggak. Ke diri sendiri juga harus tambah baik. Karena kalau sekedar komen itu zolim, gulingkan dia, iya semua bisa. Tapi kan harus pikir efeknya apa, akunya sendiri udah baik belum, ya. Jadi saling sih semuanya. Jadi kok berharap nggak pada saling berantem, karena nggak tahu ya. Kalau kok sempat lihat di medsos, jadi waktu dolar naik sempat ada ustadz yang bikin postingan, Tuhanmu waktu dolarnya 8.000 masih sama dengan Tuhanmu yang dolarnya 18.000. Ya secara kalimat tauhid benar, tapi ya qadarullah ternyata ada yang tidak sepakat, ya tetap harus bertindak. Ya kan emang kalimatnya belum beres. Bisa jadi setelah postingan itu beliau betulan bertindak, beliau betulan ngurus umat. Kenapa nggak coba husnuzon dulu? Ya. Gara-gara satu kalimat kita langsung pada ribut satu sama lain. Aduh, saling lah, bismillah. Ya. Ikhtiar, ya harus. Tapi punten, kemanapun kita ikhtiar nyari rezeki, itu semua tetap buminya Allah. Baru dapatnya juga atas izin Allah. Jadi tetap wajib ikhtiar. Cuman memang lebih mudah ikhtiar kalau kitanya udah ke Allah dulu. Udah mantesin diri dulu, udah ningkatin takwa dulu, udah nambah amal solehnya. Tadinya 5 waktu doang, mulai duha, mulai tahajud, mulai sedekah, mulai baca Quran, mulai menghafal. Terus dia sambil tetap ikhtiar nyari rezeki, pasti lebih mudah daripada Allah apa itu sujud sholat, kerja nyari duit. Itu orang mau beli itu, ntar aja sholatnya. Dapat uangnya pun bisa dibikin gak berkah sama Allah, kurang terus, habis terus. Ya, karena kalau kita mencari rezeki misalkan, tapi nggak minta tolong dulu ke Allah, punten ya, kayak kita nyari benda tapi matanya ditutup pakai kain, bingung tuh kemana, padahal bendanya di kiri dia larinya ke kanan. Tapi kalau udah minta tolong sama Allah dikasih petunjuk, oh ternyata di situ. Ya. Jadi kudu komprehensif ya, kudu nggak bisa satu sisi terus satu sisi ini kita yakini yang lain berarti salah. Aduh nggak, sing akur lah, akur dulu aja ya.
Dan ini dia tadi nggak tahu ini siapa yang husnul khotimah, siapa yang husnul khotimah. Bisa jadi, iya bisa aja. Aku sekarang lagi sholat nih, orang itu lagi maksiat, tapi bisa jadi nanti malam dia tobat. Meninggal lagi pas lagi tobat. Aduh, enak itu husnul khotimah. Kita maksiat, sekarang lagi taat. Sesekali lalai lagi futur, tergelincir maksiat sekali, meninggal lagi pas kayak begitu. Aduh, ya Allah. Nggak tahu. Ya. Seandainya yang nih lihat tadi bahkan sudah yang diketemui orang alim udah, yang dia ketemui lebih tua, lebih muda udah, ketemu dengan orang yang bodoh udah. Bahkan beliau menambahkan, seandainya yang engkau temui orang kafir, katakan dalam hati, aku tidak mengetahui, bisa jadi dia akan memeluk Islam lalu mengakhiri kehidupannya dengan amal soleh. Husnuzon lagi, sebaliknya bisa jadi aku yang terjerumus dalam kekafiran lalu mengakhiri seluruh hidupku dengan amal buruk. Ini Masya Allah nasihatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak menyukai hambanya yang suka membeda-bedakan orang lain karena status sosial, pangkat, keturunan, atau kekayaan. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila amwalikum wa suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat harta dan rupa kalian. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Gimana Allah ngelihat rupa? Yang nentuin dia kulit putih, kulit coklat, hidungnya gini, hidungnya gitu juga Allah kok. Terus Allah yang nyiptain hidung dia lebih pesek, Allah malah jadi ngehinakan dia gitu. Masa iya begitu? Allah nyiptain yang ini jangkung, yang ini tidak jangkung. Yang tidak jangkung Allah jadi benci gitu karena misalkan dia badannya nggak kayak model. Aneh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi Allah lihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hatinya dan amalnya. Yang bedain apa? Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dengan kayak begini berarti gimana? Adil dong. Karena kalau yang paling mulia adalah yang paling kaya, berarti yang paling terjamin surganya kayaknya koruptor. Kalau bikin anak soleh cuman perlu duit, berarti yang seharusnya anaknya paling soleh-soleh anak koruptor. Iya, iya nggak sih? Iya tuh. Hah? Tapi dengan kayak begini adil dong. Oh berarti yang bertani di desa dia juga pengen kuliah tinggi S1, S2, S3, tapi kan gak semua punya akses, gak semua punya biaya. Tapi yang paling penting paling bertakwa tetap bisa mulia di sisi Allah. Padahal menurut orang yang mungkin ada yang merendahkan, dia guru, dia petani. Oh enggak itu. Allah nggak ngelihat itunya kok. Ya. Tapi kan jabatan dia lebih tinggi. Ya meninggal nggak ditanya jabatannya apa. Meninggal ditanyanya paling kamu gunain buat apa kekuasaan kamu. Kalau ternyata malah diselewengkan, disalahgunakan, repot. Ya. Gitu weh. Di bawahnya ada doa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk mudah menetapi sikap seperti yang dianjurkan tadi. Maka sebagian ulama membiasakan doa seperti ini. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nas kabiran. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sabar dan pandai bersyukur. Jadikanlah aku hamba yang hina menurut pandangan diriku, tetapi diperhitungkan menurut pandangan manusia. Boleh, mangga. Doakan bebas ya. Ini doa dari ulama, mangga. Walaupun memang sebaik-baiknya doa yang pertama terjelas dari Al-Quran. Karena silakan ada doa yang paling ngeborong semuanya. Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Komplit sih ini, minta kebaikan dunia akhirat. Ya. Seperti itu. Ya. Tapi ya silakan. Nanti ada doa Nabi juga kita pengen amalin, boleh.
Yang di Al-Mashurat kan banyak doa Nabi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Minta dilindungi ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bahkan bisa jadi ayat ruqyah ini. Ada yang minta dilepaskan dari kemalasan, dari hutang segala macam. Wal kasal. A'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Qahrir rijal. Minta lepas dari hutang iya itu. Ya. Minta lepas dari kemalasan iya. Minta lepas dari hammi wal hazan. Sama-sama takut, khawatir, gelisah, tapi yang satu gelisah tentang masa depan, yang satu gelisah tentang yang sedang terjadi. Ditambah kadang masa depan belum kejadian ya takut duluan. Mikirin harus ya, bukan berarti jadi kosongnya belum nggak ada pikiran ya, harus. Yang nggak boleh itu jadi panik, terus panik sendiri, heboh sendiri ya, udah gitu jadi hilang keyakinan ke Allahnya. Nah ini yang nggak boleh. Mikir mah harus ya, seperti itu ya. Lanjut, hikmah nasihat nomor 22, silakan. Hikmah nomor 22, tiga perintah Allah kepada Nabi Uzair alaihissalam. Wahai Uzair, 1. Jika engkau melakukan dosa kecil, jangan melihat kecilnya dosa itu, namun lihatlah kepada zat yang telah engkau doakan. 2. Jika engkau menerima sedikit kebaikan, jangan engkau lihat jumlahnya, namun lihatlah pada zat yang telah menganugerahimu kebaikan itu. 3. Jika engkau tertimpa musibah, jangan mengeluhkan diriku pada makhlukku, sebagaimana aku juga tidak mengeluhkannya pada malaikatku saat keburukanmu mendatangimu. Makasih, jazakillahu khairan Ustazah, semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Uzair itu dulu pernah ada nabi ya, dan di zamannya orang-orang Bani Israel zaman dulu juga. Jadi orang dulu itu punya kebiasaan kalau ada orang soleh meninggal lalu akhirnya dijadikan sesembahan. Jadi kalau di ayat Al-Quran juga sampai ada Uzairun ibnullah. Jadi Uzair dianggap jadi anaknya Allah ya. Sebagaimana ya Nabi Isa pun sempat dianggap sebagai anaknya Allah. Lalu di surat Al-Maidah ya ditegaskan bahwa beliau adalah nabinya Allah. Tapi kita lihat lagi ya. Jadi ada riwayat yang menjelaskan bahwa dulu pernah turun wahyu kepada Nabi Uzair alaihissalam yang berisi 3 perkara. Ya Uzair, idza adnabta dzanban saghiran fala tanzur ila sigarihi wanzur ila man adnabta lahu wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigarihi wanzur ila man razaqaka wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya musawika. Ada nasihat, ada 3 kepada Uzair. 1, jika engkau melakukan dosa kecil, jangan melihat kecilnya dosa itu, namun lihatlah kepada zat yang telah engkau durhakai. Ya. Kadang kita ngelihat dosa kecil, cuman bohong, cuman ngintip tetangga ya misalkan ya, yang lain koruptor, yang lain ada yang selingkuh, yang lain ada bunuh orang. Dosaku mah kecil, jangan ngerasa tenang gitu. Karena jangan lihat ukuran dosanya, tapi lihat kamu mengkhianati siapa ya. Jadi lihatnya Allahnya. Kita ke orang bisa, aduh ini karena orang ini baik banget ke saya sedikit pun gak akan mengkhianati dia, gak akan bohong ke dia. Kalau disuruh sama dia saya gak akan bilang, oh nasi gorengnya 17.000 padahal aslinya 15.000, kita dapat cuan 2.000, saya gak akan. Lagian rugi ya, udah cuma 2.000 dosa deh ya.
Jadi lihat, kalau engkau melakukan dosa kecil, jangan lihat kecilnya dosa itu, namun lihat kepada zat yang telah engkau durhakai. Ya. Yang kedua nasihatnya apa? Jika engkau menerima sedikit kebaikan, jangan engkau lihat jumlahnya, namun lihatlah kepada zat yang telah menganugerahimu kebaikan itu. Dapat nih kebaikan, ya Allah, alhamdulillah, di luar gaji ternyata saya dapat bonus. Ada orang tadi baik, tapi ya 50.000 sih. Perasaan yang lain dapatnya 500.000. Jangan lihat kecilnya, lihat siapa yang ngasih. Ya. Dan kalau Allah udah pengen berkahi, 50.000 cukup. Karena yang koruptor miliaran gak cukup, makanya nyolong melulu. Iya kan? Iya. Yang penting cukup. Pas pengen umroh duitnya cukup. Pas pengen ganti mobil duitnya cukup. Gelang pengen nambah lagi duitnya cukup. Anak pengen kuliah kedokteran duitnya cukup. Yang penting cukup kan? Pilih pengen cukup atau pengen tiap bulan dapat 100 juta? Serius? Iya. Cukup, bismillah. Kebutuhan ibu per bulan 1 miliar. Cukup 1 miliar. Dapat. Kebutuhan apa ya bu 1 miliar bu? Tapi kalau dapat 100 juta kan enak kok. Ternyata kebutuhan ibu 120 juta. Nombok 20 juta tiap bulan. Yang penting cukup. Ya. Jangan lihat jumlahnya. Kalau Allah pengen ngasih itu nggak melulu nominal kan. Kau pernah dapat nasihat kayak gini ya. Kalau kamu kerja dan kamu ngelakuin perbuatan kerjaan yang setara untuk digaji 20 juta, tapi bosmu cuma gaji 7 juta, Allah bisa kasih 20 jutanya itu dalam bentuk yang lain. Serius. Anak sehat, ya, yang lain mah ternyata harus sakit, ya kayak gimana segala macam. Begitu juga kalau ternyata kita digaji 20 juta, tapi effort kita, perjuangan kita, capeknya kita cuma setara kayak orang yang kerja 3,5 juta. Maka mudah bagi Allah untuk nanti ngambil. Iya, pas ditransfer, betulan 20 juta buat bengkel. Padahal biasanya nggak pernah ketabrak, tahu-tahu ada yang nabrak, mau nggak mau. Jadi keluar duit tidak disangka-sangka, ya. Apapun itu mudah sekali bagi Allah. Anaknya belajar nyetir, nabrak pagar tetangga, kudu gantiin, ya. Mudah bagi Allah. Tenang, ya, diaturin. Kok tetap nih anak saya sakit? Ternyata anaknya sakit bisa pakai obat warung. Anak lain mah harus ke Penang, ya. Berangkat ke Malaysia berobatnya. Kayak obat warung teh nggak mempan gitu, ya. Ya, mudah bagi Allah. Seperti itu. Yang ketiga, jika engkau tertimpa musibah, jangan mengadukan diriku pada makhlukku, sebagaimana aku juga tidak mengadukanmu pada malaikatku saat keburukanmu mendatangiku. Karena ini yang ngomong Allah kepada Nabi ya. Jadi dinasehatinya, kalau nanti kamu tertimpa musibah, jangan mengadukan diriku kepada makhlukku. Jadi maksudnya gimana? Mengadukan Allah kepada makhluknya Allah. Jadi malah bukannya nyari Allah, curhat ke makhluk gitu. Aduh, aku lapar nih. Kayaknya Islam ini nggak bener nih. Allah tuh pelit ternyata. Mana saya udah sholat, kamu juga udah sholat kan? Kita sama-sama lapar kan? Nggak bener nih Allah tuh. Begitu dapat musibah, malah Allahnya yang kita diaduinnya ke makhluk Allah juga lagi. Yang sama-sama nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah. Ya. Sebagaimana maksudnya di sini, Allah tidak mengadukan kamu kepada malaikatku saat keburukanmu mendatangiku. Tuh. Allah ngelihat kita maksiat. Malaikat juga nyatat kita maksiat. Tapi ibaratnya Allah nggak ngaduin, aduh ya Allah ini saya bikin hamba nih ngaco banget, nyesal bikin hamba yang ini. Enggak ngomong gitu. Padahal kitanya maksiat. Ya. Seperti itu. Imam Ibnu Uyainah berkata, siapa yang mengeluh kepada manusia namun hatinya tetap sabar
dan rela dengan ketetapan Allah, maka orang itu tidak dinamakan berkeluh kesah. Jadi cerita ke orang tuh masih boleh, lihat ya. Yang penting hatinya tetap sabar, rela dengan ketetapan Allah, maka orang itu tidak dinamakan berkeluh kesah. Karena kan memang beda orang yang ngeluh sama orang yang dia memang cerita aja tapi ya masih yakin ke Allah. Lapar sama-sama lapar, tapi ada yang aduh hidup tuh kayak begini, negeri ini kacau banget, udah ibadah juga nggak guna, pertolongan Allah nggak datang, perut lapar wes sendirian, ngaco, semuanya ngaco pokoknya. Ya. Ada orang yang dia juga lapar, gimana kan kamu juga lapar? Ya lapar sih, tapi ya udah gugurin dosa. Kenyang nggak kenyang, lapar atau kenyang, ujung-ujungnya sama, ada mati-mati juga. Ya. Bisa jadi gara-gara laparnya ini aku lebih mudah pulang ke surganya Allah. Mangga, lapar dia juga. Laparnya ke atas izin Allah. Maka Allah nggak pernah zolim ke saya. Pasti ada hikmah di balik ini semua. Bismillah. Anteng, ya. Bismillah. Kok gimana kok negara ini kok harga lagi pada mahal naik? Ya, ada yang milih ngaco semuanya, gulingkan. Iya. Ya dakwah tetap harus nyampe ya. Ini dalam kasus orang yang lagi marah-marah ngegerutu doang, tapi nggak berbuat apa-apa gitu, ya. Karena emang ternyata bisa jadi ada orang yang udah nasehatin ke pemimpinnya, doain udah, dianya berjuang udah, ngegerutu enggak. Tapi kan kita tahu ada yang berjuang enggak, berdakwah enggak, nasehatin enggak, berbuat manfaat tolong orang lain enggak, tapi teh ngambek-ngambek wae gitu. Ya. Yang ini yang maksudnya nggak boleh, ya. Jadi kadang jangan dipelintir. Oh berarti kita mesti pasif dijahatin teh. Oh udah ya udah silakan jahatin aku please. Nggak kayak begitu ya. Jadi tidak pasif seperti itu, ya. Maka bisa jadi ada juga orang yang udah ya iya sih pai, tapi bismillah, nggak boleh hilang yakin ke Allahnya. Yuk kita mendingan daripada sibuk ngeluh, yuk mendingan kita ngapain ya, kita apa kerja sama bareng atau gimana, fokusnya ke solusi, nggak sibuk marah-marah, ya. Intinya berusaha memperbaiki terus ya. Nabi Muhammad SAW pun pernah berkata kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, aku sedang ditimpa kecemasan dan kesusahan. Ini adalah jawaban beliau atas pertanyaan Jibril alaihissalam tentang keadaan beliau saat sakit di hari-hari terakhir di kehidupan beliau, ya. Jadi ya lihat, Nabi juga curhat, walaupun curhatnya ke malaikat sih, ya. Aku sedang ditimpa kesusahan dan kesulitan. Tapi kan kita tahu Nabi cerita kayak gitu ke malaikat Jibril kan bukan karena ngeluh, mana nih Allah, saya kan Nabi masa dibikin sakit kayak begini, gimana sih? Bukan gitu kan? Iya, cerita ke malaikat Jibril, ya. Aku sedang ditimpa kesulitan dan kesusahan dan kesulitan, kecemasan dan kesusahan. Tapi yaitu dia, beliau nggak hilang yakinnya ke Allah, ini tetap kebaikan. Ya udah berarti cuma ngobrol aja, ya. Gimana bro, bangkrut? Ya nih, ya biasalah lagi dipergilirkan harta, terserah Allah mau ditahan, mau ditambah, mau dikurang. Yang penting kan jadi amal soleh. Nah enak, padahal dia lagi bangkrut. Yang lain, amit-amit, dunia ini kacau, hancur, saya mau pindah ke planet lain. Wah gimana ya? Diambekin juga nggak berubah keadaan. Tapi kan manusia harus mengadu kok. Yang ngadu ke yang ngadunya ke yang bisa ngasih jalan keluar atau lebih enak ke Allah. Kita ngadu ke makhluk, makhluknya nggak bisa ngasih jalan keluar, tapi malah bisa jadi julid, gibah dan nyebarin aib kita. Aduh repot, udah nggak jadi solusi, bikin orang jadi ada bahan gibah. Mendingan ke Allah, ya. Gitu maksudnya mah, ya. Nasihat nomor 23, silakan. Nasihat nomor 23, jawaban Hatim Al-Ansor pada Ini kitab ini ya teman-teman, Nasoihul Ibad. setiap pagi. Kenapa? Ganti nama ya, dari Yogi jadi Ahmad lagi ya. Yang pertama, apa yang
Ya, mudah-mudahan jadi anak yang rajin kerja, Apa jadi nyari duit yang berkah ya. Yang ketiga, di mana tempat tinggalmu? Aku Jadwal kamu bisa dilihat di story IG biasanya atau di medsos. pahitnya kematian. Yang Kok beli kitab ini di Gramet juga ada, di online juga ada. kain kafan. Mau yang nyari bahasa Arab full ada. Kalau ini yang dipakai di kajian di majelis talim ini yang ada terjemahannya. Makasih Zada, jazakillah khairan. Semoga dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. 3 jawaban Hatim al-Asam kepada syaitan. Hatim al-Asam berkata, "Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu lima ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu fa'atulu akulu al-mauta wa albasu al-kafan wa askunul qabri fayahrabu." Setiap pagi syaitan selalu bertanya kepadaku 3 hal berikut. Ya. Satu, apa yang akan kau makan? 2, apa yang akan engkau pakai? 3, di mana tempat tinggalmu? Maka aku pun menjawab, 1, yang akan aku makan adalah kepahitnya kematian. Yang akan aku pakai adalah kain kafan. Tempat tinggalku adalah kuburan. Mendengar jawaban itu, setan pun lari menjauhiku. Ajib ya. Mau praktekin nggak? Ya. Nanti mau makan apa? Pahitnya kematian. Masya Allah. Ya, nanti siang. Kata siapa, saya masih ada umur sampai siang. Bisa jadi mati lebih dahulu. Wah. Ya tahu, ibu jadi banyak temannya atau malah dijauhin bu kalau kayak begitu. Masya Allah. Apa yang akan kau makan? Pahitnya kematian. Apa yang akan kau pakai? Kain kafan. Iya juga sih. Laki-laki nih, dia bisa pakai jas, tapi belum tentu semua orang nanti bisa pakai setelan jas gitu kan, taksido gitu ya. Tapi semuanya, kalau kita muslim ya, kita semua pasti akan pakai kain kafan. Ya, iya. Kecuali meninggalnya waktu lagi ibadah umroh sih atau ibadah haji, karena nanti dia akan pakai kain ihram, dia nggak dikafanin. Ya. Dibangkitkan lagi juga dengan berihram dia. Ya. Di mana tempat tinggalmu? Kuburan. Iya juga sih dah. Rumah bisa ngontrak. Beres bayar kontrakan harus pindah. Kalau nggak diusir. Ya. Rumah yang udah kita beli pun ya nanti anak waris yang tinggal. Kalau sempat waris, kalau ternyata dijual duluan sebelum kita yang meninggal ya kita juga mesti pindah. Ya. Bisa sih nggak pindah tapi jadi kontrak sama si pembelinya. Tapi ya nggak selamanya. Yang tempat yang paling akhir kuburan. Ya. Ini dijelasin ya. Tadi siapa sih Hatim al-Asam? Nama lengkap beliau adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Beliau juga sering disebut Hatim bin Yusuf, seorang ulama besar dalam bidang tasawuf di wilayah Khurasan. Ya. Maka ini kok pernah lihat di film. Tapi ada riwayatnya ya. Karena ini mengisahkan dulu di zaman Imam Ahmad bin Hambal, kok nontonnya juga di serial. Jadi di YouTube tuh banyak tontonan, mudah-mudahan yang ditonton yang baik-baik ya. Nah ada cerita Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam 4 mazhab ya. Kan ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asyafi'i, sama Imam Ahmad bin Hambal. Itu ada filmnya, series ya. Menceritakan waktu itu pemimpinnya adalah Harun ar-Rasyid, pemimpin hebat. Terus lagi jalan lewatin kuburan, ketemu sama orang biasa memanggil dia Majnun. Gila ya, mungkin ada yang udah pernah lihat videonya, kau juga pernah upload. Dipanggil, ya Majnun, hei gila. Yang manggil orang gila, manggilnya ke pemimpin, ke rajanya lah istilahnya ya, ke khalifahnya. Ya turun, siapa yang kau panggil Majnun? Kamu, karena kamu tinggal di tempat yang sementara dan pasti kamu tinggalin, tapi kamu bagus-bagusin istananya. Sedangkan kamu nanti bakal pulang ke sini juga, kuburan, karena lagi di kuburan. Aku tahu nanti bakal ke sini. Ya udah stay di sini aja. Kamu kan berarti yang gila. Ya. Karena terlalu sibuk membangun sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Coba gila nggak itu? Ya. Terus ya namanya pemimpin yang baik ya. Nasihati aku. Ya. Makanya dikasih tahu ya.
Cukuplah bagimu kitabullah, cukuplah bagimu Al-Quran, kitabnya Allah. Di dalamnya banyak sekali pelajaran, ya. Terus bilang lagi, mintalah sesuatu, akan aku kabulkan. Ya, karena sudah tersentuh dengan nasihat Majnun ini, maka rajanya, Khalifah Harun Rasyidnya, minta sesuatu, nanti aku kabulkan. Aku akan minta sesuatu kalau kamu bisa lakukan 3 hal ini. 1, panjangkan umurku. Nggak bisa, ya. 2, masukkan aku ke surga. Ya, gimana ya, itu mah nggak, lebih nggak bisa. 3, ya, ketika malaikat maut atau malaikat neraka menyeretku ke neraka, tolak dia dan tolak, buat aku tidak bisa masuk ke dalam neraka. Aku lebih nggak bisa lagi, gimana caranya? Kalau kamu tidak bisa melakukan 3 hal itu, maka ketahuilah kau itu bukan seorang raja, kau juga cuma seorang hamba, dan aku nggak punya kebutuhan terhadap seorang hamba. Ajib, kata nasihat. Khalifah digituin, pemimpin tertinggi, ya. Panjangkan umurku, nggak bisa. Masukkan aku ke surga, nggak bisa. Tolak aku dari neraka, nggak bisa. Ya berarti kamu juga hamba tuh. Allah bisa ngelakuin itu. Allah pengen panjangin umur kita, bisa. Masukin kita ke surga, bisa. Ya, tolak kita dari neraka juga bisa. Terus kok kadang kita lebih takut sama orang daripada sama pencipta orang. Tapi dia punya jabatan, nggak menjabat seumur hidup, dan dia juga nanti pulang ke hadapan Allah sebagai hamba. Catat baik-baik surat 19 Maryam ayat 93 ini. Ini penegasan, silakan yang mau dilihat. Surat 19 Maryam ayat 93. Baca semuanya, buka. Mau di handphone juga nggak apa-apa. Surat 19 Maryam ayat 93. Ketemu? Surat 19 Maryam setelah Al-Kahfi, sebelum Toha. Ya. Dia ada di juz 16. Karena juz 16, Quran kan juznya 30 ya. Maka juz 15 itu pasti di tengah-tengah. Jadi carinya langsung aja agak ke tengah, langsung ke pinggir, ya. Ketemu? Kok bacain ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Ketemu ayatnya? Perhatikan terjemahannya. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Mau presiden, mau CEO, mau konglomerat, ya. Ini si Dennis, itu CEO, berarti dia tuh event organizer maksudnya, bukan pemimpin perusahaan, bukan. Ya. Iya kan, kalau acara suka ada IO-nya kan, itu si tukang bakso, nah ini si IO, tapi bukan CEO, ya, beda lagi, ya. Tapi lihat ya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Sebagai apa? Hamba. Ciluk? Maaf ya. Maka yulah, sama aja. Kok bisa-bisanya kita lebih takut sama makhluk daripada pencipta makhluk, ya. Awas dengkulnya luka tante. Masya Allah, ya. Di zaman sekarang orang bisa ngejilat gara-gara dia punya jabatannya, tapi ketika berani berkata yang benar, meskipun kadang mungkin taruhannya nyawa. Kita tahu dulu Pak, Safillah, tahu Buya Hamka pernah di penjara. Imam Abu Hanifah, keempat imam mazhabnya. Kita kan di mazhab sekarang ya dulu ada banyak ya. Sekarang yang lestari tinggal 4, yang paling banyak dipelajari maksudnya. Mazhab Hanafi, pendirinya Imam Abu Hanifah pernah di penjara. Mazhabnya Imam Maliki, Imam Malik pernah di penjara, Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i pernah di penjara. Imam Ahmad bin Hanbal pernah di penjara.
Apakah mereka hina? Enggak, kita sholat aja ngikutin mazhab mereka kok. Ya, nggak hina, nggak hina. Ya, nggak hina sama sekali. Lempeng, sila.